Datang Wilujeng Sumping. Pernah begini sebelumnya forum? Baru pertama? Sama berarti ya. Saya baru mengawali memimpin Kota Bandung 5 minggu ya. Jadi ternyata pekerjaan rumahnya luar biasa banyak. Jadi saya akhirnya mengklasifikasikan permasalahan Kota Bandung ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah permasalahan tata kota, ya, visi Kota Bandung yang dari banjir, jalan bolong, sampah yang terlihat di depan mata itu PR besar luar biasa. Yang kedua adalah reformasi pelayanan publik, karena saya menginginkan Bandung menuju zero complaint society, di mana tidak ada lagi komplain-komplain dari warga terkait semua urusan yang menyangkut dengan barang. Yang ketiga saya temukan adalah kelompok masalah ternyata dari warganya sendiri. Mentalitas banyak yang terbiasa melanggar disiplin. Saya menyaksikan bangsa-bangsa lain sudah jauh meninggalkan kita, melompat, sehingga tidak mungkin kalau tidak menggunakan pendidikan sebagai basis revolusinya. Saya juga mendapati Bandung ini kota yang mengalami ironi. Orang pinternya banyak, tapi masalahnya juga banyak. Saya mewakili contoh itu. Sebelum jadi wali kota, saya nggak pernah dipakai oleh kota sendiri. Saya penasihat kota Surabaya, di Taiwan, di mana-mana, tapi bukan tidak kota sendiri. Nah, saya ingin membangun tradisi baru, Bapak-bapak. Saya ingin menjadi pemimpin kota yang komunikasi tidak boleh terhambat. Ibu dari segala masalah adalah miskomunikasi. Kalau bapaknya mas komunikasi, jadi miskomunikasi datang karena kita tidak pernah ngobrol, tidak pernah ketemu dan seterusnya, sehingga terjadi asumsi-asumsi yang akhirnya kadang-kadang jadi masalah. Tradisi itu dimulai dengan tradisi seperti ini. Jadi ini namanya kita namakan Forum Ngabandungan. Kami banyak mendengar, mencari solusi, terus rutin. Jadi forum kepala sekolah SMA, SMK, negeri swasta ini nanti kita rutinkan 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, hayu. Tapi di tiap pertemuan harus ada berita baik yang tersampaikan. Jadi bukan hanya kongko-kongko silaturahmi temu kangen, justru masing-masing harus memberikan progres perubahan apa yang saling menyemangati, Pak. Ada SMA yang bagus, mungkin nanti ditiru oleh yang mendengar. Ada masalah dan mencari solusinya datang dari kita sendiri. Forum Ngabandungan ini tidak hanya level wali kota, tapi juga level-level kewilayahan. Saya sudah perintahkan camat lurah untuk sholat Jumat di masjid-masjid yang berbeda setiap minggu, sehingga mereka juga sama setelah sholat Jumat duduk mendengarkan permasalahan yang ada di wilayah. Nah, harapannya pejabat kota, pemimpin kota tidak lagi susah untuk diajak komunikasi. Tradisi ini kita perkuat dengan cara-cara baru. Yang pertama, saya diwarisi 1,5 juta orang miskin. Ada yang benar-benar miskin, ada yang sebenarnya miskin tapi berusaha tidak terlihat miskin. Di sebelah kanan Bapak ada kelompok guru honorer yang mungkin hafal lah ya situasinya seperti apa, sedang saya coba bantu juga. Di sisi lain saya membereskan ketertiban di jalan. Ada gelandangan pengemis yang penghasilannya 4 juta, 5 juta sampai sekian, susah mentalitas. Sampai ada tadi kita temukan kampung pengemis di Sukajadi, punya tanah banyak di kampung, kayak istri Nabilu.
bukan tidak mau ya. Saya mergokin satu nenek-nenek pengemis ujung berung, atau ajudannya saya pun, tapi mau mengemis dia ganti kostum dulu dengan baju yang lusuh. Ada ya manusia silver bawa motor hela, terus ngecek-ngecek, macam-macam permasalahan manusia di kota ini. Tapi saya tidak mau menyerah, karena ini mah cinta lah. Saya maju wali kota juga faktor itu. Kalau menurut ego pribadi mah, saya menikmati hidup sebagai arsitek udah lebih dari cukup. Tapi kota ini sedang terpuruk, maka saya melompat ke dunia politik dan alhamdulillah diberi kepercayaan memimpin, dan waktu saya pendek hanya 5 tahun. Artinya dalam waktu 5 tahun saya tidak mau menyia-nyiakan waktu yang pendek ini. Saya ingin 5 tahun Bandung juara dalam arti yang sebenarnya. Bandung hari ini adalah Surabaya 10 tahun lalu. Kalau Bapak Ibu ke Surabaya 10 tahun lalu, riweuhnya sama, sampah PKL dan seterusnya. Tapi Surabaya hari ini luar biasa. Tapi saya yakin 5 tahun saya bisa ngejar Surabaya, nggak usah 10 tahun. Dengan catatan kita berbagi peran. Coba foto tadi. Kita berbagi peran. Karena teorinya begini, menurut teori kekuasaan terbaru ya, pemerintah itu punya kekuasaan hanya 25% untuk membawa perubahan. 25%-nya itu adalah namanya civil society organization. Dan bahasa kerennya lah ya, udah terjemah ke orang mah, ormas, komunitas, ibu-ibu pengajian, pramuka, paskibra. Jadi kelompok-kelompok masyarakat. Itu satu kekuatan yang jumlahnya, powernya itu 25%. 25%-nya lagi adalah kekuatan bisnis yang kalau kekuatan bisnis ini nggak pakai visi seperti sekarang, di mana ada kesempatan bikin apartemen dan seterusnya ya, karena Babakan Siulangi mewakili cerita itu. Bagaimana tanpa visi kota disetir oleh ekonomi. Dan berita baiknya, saya mau sharing karena menurut ibu saya kalau berita baik harus dibagi-bagi. Hari Senin, Babakan Siliwangi akan dikembalikan 100% kepada warga Bandung sebagai putra kota lagi. Tidak ada tuntutan apa-apa. Ternyata hari diajak ngobrol dari hati ke hati mah, saya ceritakan visi misi yang baik, mereka akhirnya luluh juga. Jadi sekarang per hari Senin, surat perjanjian kerjasama yang sudah lama membuat masalah di kota Bandung, insya Allah bersejarah dari Senin berhenti dan kita move on, istilah anak muda sekarang, untuk hal-hal yang lebih produktif. Obat ada yang sembuhnya cepat, flu pilek mah cepat lah. Kayak saya hari ini rada flu pilek, kasih mixagrip sedikit rada lumayan. Tapi ada kalau jantung mah kan harus agak lama kan. Kolesterol dikurangi, gaya hidup disehatkan. Nah itu kemacetan kalau ibaratnya dalam masalah kota. Kemacetan nggak bisa hitungan bulan beres, itu hitungannya 3 tahunan berkurang. Sedang kita upaya. Mereka pintar, mereka peduli. Banyak koruptor-koruptor orang pintar juga. Banyak orang yang paling bahaya itu pintar jahat. Kalau jahat tapi bodoh itu wajar. Tapi kalau sudah pintar, cerdas, dan jahat, waduh itu nauzubillah. Nah saya ini, ya aku yakin 100%, foto ini sudah jadi inspirasi nasional dalam seminggu. Banyak kota-kota lain ingin mengadopsi bagaimana kolaborasi membangun kota bisa dengan cara-cara seperti itu. Nah, kalau guru honorer sangat memprihatinkan. Banyak over kuota sebenarnya anak gelandangan tanpa bayar, tidak ribet itu, kok nggak salah ya. Nah itu ya inisiatif-inisiatif begitulah yang juga kami harapkan. Karena pada dasarnya anak-anak yang keliaran di jalan kan tanggung jawab negara ya. Dan sedihnya luar biasa, ngelem gitu. Bari penasaran, oke sih ngelem teh enak naon gitu ya. Apakah
bangsa ini menjadi terpuruk atau dia melompat naik. Makanya saya misalkan ya, penertiban jalanan itu bukan menertibkan anak jalanan, jangan salah, itu menertibkan gelandangan pengemis dan turunannya yang banyak sekali laporan yang meresahkan ya. Ada yang digores kupaku, ada yang dicaci maki, ada yang sampai penumpang angkot dilempar aqua. Jadi ini sudah peradaban kota ini sudah memprihatinkan. Yang dewasa saya suruh kerja jadi petugas kebersihan, dari 40 tinggal 20 yang bertahan, dan kami tidak akan menyerah karena berarti minimal ada 20 manusia yang berubah nasibnya menjadi bermartabat dibanding meminta-minta. Tapi masih banyak sekali anak jalanan yang saya sedih ya, yang harus kita pelihara juga dengan berbagai cara. Nah, mari kita berbagi peran dengan cara masing-masing.